Silakan. Mesra bahagia, itulah yang pekan ini dituai aktor Yama Carlos pasca 4 bulan berkalang konflik panas dengan Arvita Dwi Putri sang istri. Rupanya, diam-diam pengacara Yama sukses meluluhkan hati Arvita agar bersedia melakukan pertemuan mediasi secara tertutup hingga kembali pulang satu rumah bersama Yama Carlos juga Marco sang buah hati. Ya, akhirnya sudah disepakatilah mediasi dan sekarang Yama sama istrinya sudah kembali lagi. Kemarin mediasinya memang hanya kami bertiga gitu kan di suatu tempat ya, yang membuat ya memang sebenarnya kan dari awal memang tidak ada masalah ya, akhirnya membuat kami sepakat untuk ya tinggal serumah lagi rukun ya, karena memang adanya Marco di sini. Saya tidak mau pulang ke rumah itu semata-mata ya saya punya alasan sendiri, bukan karena saya nggak mau tinggal sama Yama lagi, enggak. Justru saya sudah minta untuk ayo kalau mau tinggal dulu aja di rumah saya sama orang tua saya. Tapi Yama meminta untuk kita aja satu rumah, keluarga kecil kita aja gitu. Yaudah itu kemauan saya, kemauan Yama bertolak belakang, jadi cekcok lagi. Ya, tak dipungkiri Arvita sang istri bahwa ada cekcok berkepanjangan yang memicu keretakan rumah tangga mereka hingga konon nyaris membuat Arvita melayangkan gugatan cerai. Tapi atas nama cinta, Yama Carlos mengaku bersedia menuruti segala syarat Arvita asalkan sang istri mau pulang ke rumah kembali bersama buah hati mereka, Marco. Dan begitu Arvita benar-benar kembali ke rumah, Yama Carlos pun sontak berjanji untuk pontang-panting memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Seolah-olah ingin menebus segala yang sempat hilang selama 4 bulan perpisahan mereka selama ini. Sebenarnya kami memang ya masih saling sayang, saling membutuhkan. Pokoknya begitu pulang rumah pasti saya akan potong-panting untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri saya. Asik. Kalau dari Vita dia kan minta ke saya untuk menyediakan babysitter untuk supaya bantu dia urus Marco kan. Ya, pasti ya nggak perlu dia minta pun pasti akan saya cari, saya kejar itu. Ya asal pulang aja dulu kan ke rumah. Gitu 4 bulan Pak, saya nggak melakukan apa yang harus saya saya kehilangan momen 4 bulan ini sebagai seorang bapak, seorang ayah. Minta mau akan saya tebus lah semuanya. Dan kebahagiaan berbeda hadir dari pemain Saur Sepuh The Series saat menjalani promo radio Jumat kemarin. Drama yang dulu begitu populer kini kembali hadir dengan bintang-bintang baru seperti Samuel Zilkwin dan Cut Meyriska. Bagi dua bintang muda yang terbiasa berakting di depan kamera itu, berinteraksi dengan para penyiar radio ternyata membuat mereka deg-degan. Begitu pula dengan Fendi Pradana yang sudah begitu lama tak melakukan promo radio setelah terakhir kalinya melakukan hal serupa saat kisah Saur Sepuh diangkat ke layar lebar. Sering tanya-tanya mau Fendi kayak gitu-gitu. Bawaannya gimana sih drama Kumbara tuh? Om Fendi masih sakti beneran nggak? Masih dong. Masih ya? Masih. Ngajarin ke Brahma. Ininya strategi-strateginya apa gimana? Ya, strategi peran. Kita menceritakan peran kita, terus ada beberapa games, gimmick-gimmick juga, ada main kartu juga, terus seru-seruan aja sih dia. Kita kan biasanya beda ya, yang penyiar sama pemain sinetron. Jadi kita tadi sempat ngangak gitu ngeliatin mereka yang bagus banget ya, yang ini siaran radionya. Mereka juga kalau syuting kita lebih bagus, Cid. Sama aja. Ya saya pertama kali setelah berapa puluh tahun promo di radio. Dulu pernah waktu Saur Sepuh layar lebar radio di Surabaya. Ya antusias nonton, puji Tuhan bagus. Mereka juga kita kan sering berinteraksi di sosmed. Atau kadang-kadang kalau kita ketemu langsung di lokasi syuting kan mereka sering ke lokasi tuh ya.
sering berinteraksi, ngobrol. So far sih memang ada beberapa yang komplain, tapi bukan sesuatu yang gimana-gimana, tapi tetap ada yang memberi kita semangat, ada yang support segala macam, ada yang kritik juga, ya wajar sih. Ya kita harus terima kayak gitu. Menghadirkan tontonan berbeda, sinetron Saur Sepuh yang disambut hangat pemirsa setia SCTV memberi tantangan tersendiri bagi para pemainnya. Selain harus menempa karakter serta menghafal dialog, tempat dan nama tokoh yang sudah jarang terdengar, Samuel dan Cut Meyriska juga harus melatih fisik mereka lebih ekstra lagi. Lalu benarkah selain latihan fighting yang menguras energi, Cut Meyriska juga mengalami cedera di bagian lengan lantaran terkena anak panah? Masih tetap proses sih, karena kan karakter pertama karakter aja, kita harus wibawa ya, layaknya pemimpin lah. Nah terus memang saya ngerasa sih karakter aja kalau mengembara sendiri kan, ini sekarang saya lagi mengembara sendiri, terus ada jatuh cinta sama Doria. Nah itu yang saya masih belum terlalu gimana gitu. Untuk episode awal-awal ini aku terpisah dari Brahma, jadi nggak bareng, jadinya nggak terlalu banyak scene bareng sama Brahma. Paling aku pemulihan yang waktu itu sempat kena panah ya, pemulihan itu sama sempat ada. Akhirnya dia pakai lengan panjang tuh, dia kena panah soalnya. Luka. Jadi gitu, paling latihan-latihan aja, fighting standar, belum dapat yang kesulitan banget. Itu yang agak berat sih main kuda, terus pedang, sama nama-nama wilayah, nama-nama pemain, nama-nama tempat-tempatnya, itu aja sih. Semua juga pasti kesulitannya di situ sih. Saksikan sinetron Saur Sepuh The Series di SCTV, tayang mulai pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Setiap hari, jangan sampai ketinggalan. Yeay. Sementara itu, seperti apa kabar mengejutkan dari Opik yang disebut digugat cerai oleh istrinya hingga klarifikasi Usi terkait kabar perselisihannya dengan Ashanty? Saksikan hanya di Hot Shot.